Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Hai pemirsa, apa kabar? Senang rasanya saya Ronald Surapraja dan juga Permata Sari harap bisa kembali mencoba yang ada di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Nah, ngomongin cara tepat hidup sehat, semua pasti pengen sehat ya. Yo dong. Ya kan? Apalagi kita selalu mengingatkan pemirsa di rumah untuk selalu hidup sehat, agar terhindar dari penyakit berbahaya. Salah satunya adalah stroke. Sesuai dengan sesuai dengan tema kita hari ini. Jadi gini, putus rantai stroke dalam keluarga. Jadi kalau misalnya ada satu yang kena, ya sudah, jangan sampai lain-lainnya kena. Stroke ini bisa menyerang siapa saja tanpa pandang usia. Karena sekarang kita tahu, usia muda pun yang kena stroke banyak. Benar sekali. Dan beberapa faktor risiko yang dapat menyebabkan stroke adalah diabetes, kolesterol tinggi, dan juga hipertensi. Nah, maka dari itu apabila Anda memiliki beberapa faktor risiko tersebut, segera kontrol sekarang juga. Jangan ditunda-tunda. Seperti narasumber kami kali ini, ya, beliau dan istrinya sempat punya kolesterol tinggi, takut terkena stroke. Kenapa? Karena kedua orang tuanya juga menderita stroke. Lalu apa yang harus diwaspadai dari stroke dan bagaimana cara untuk meminimalisir resikonya? Ada bersama kami di sini Pak Didit. Apa kabar Pak Didit? Baik. Sehat ya Pak Didit ya? Sehat. Ada juga Mas Boy Abidin. Hai Mas Boy. Halo Ai, halo Kang Ronald, halo pemirsa. Pak Didit usia berapa ya sekarang? 62 tahun. Waktu kolesterolnya tinggi, emang berapa sih Pak? Mungkin sekitar 10 tahun lalu ya. 10 tahun lalu. Angkanya berapa ingat? Angkanya sekitar 220, 210. 220. Istri juga sama segitu? Istri saya lebih tinggi. Gimana awal mulanya istri terkena kolesterol tinggi itu? Ada rasa pusing dan langsung kita cek. Dan memang kolesterol istri saya waktu itu sekitar angka 236 kalau nggak salah ya. Terukur di 236. Ya. Berarti itu akan dirasakan Sejalan dengan waktu agak rutin untuk istri saya cek ya sekitar 240 juga kembali lagi naik. Dan naik turun aja. Pak Didit pada saat kolesterol tinggi gitu ya, istri maupun Pak Didit gitu, apa yang dirasakan? Keluhannya seperti apa? Sakit kepala dan ada rasa pegal-pegal ya di pundaknya. Sampai terganggu aktivitas tidak Pak? Kalau sudah pusing ya mau nggak mau harus istirahat. Agak nggak bisa, sempat hampir vertigo ya kalau nggak. Kira-kira apa yang menyebabkan kolesterol Bapak dan istri tinggi? Kalau saya lebih ke arah pola makan mungkin ya, karena Pola makan. saya jarang sarapan, tapi begitu makan siang makannya nggak terkontrol karena saya banyak di lapangan kadang-kadang ya. Lalu kalau istri mungkin ya, memang udah nggak tahan goreng-gorengan dan sebagainya, minyak itu dari sejak lama dia. Kalau makan goreng-gorengan sedikit, istri saya langsung pusing, langsung ada efek terasa. Bapak tahu nggak kalau Bapak punya kolesterol tinggi, kira-kira komplikasinya apa saja yang bisa terjadi? Ayo. Takutnya ke arah stroke lagi, kita khawatirnya ke sana. Beberapa komplikasi yang bisa diakibatkan gara-gara kolesterol tinggi, stroke Pak, atau serangan jantung. Karena polanya sama ini sebetulnya. Penyebabnya mirip-mirip, tergantung tersumbatnya di pembuluh darah mana. Kalau di kepala, stroke jadinya. Kalau di pembuluh darah jantung, serangan jantung. Ini kalau kita lihat rapotnya Pak Didit dan istri udah jelek ya. Kalau kita lihat nilainya udah kurang bagus gitu ya. Kalau kita lihat kolesterol seperti ini harus ada solusinya seperti apa. Tapi riwayat dari keluarga ada juga nggak nih Pak? Orang tua saya ada stroke, ada hipertensi. Saya sebenarnya pengen mengomentari tadi apa yang diceritakan oleh Pak Didit. Jadi pemirsa juga mesti waspada dengan angka. Kadang nih kita medical check up, kita periksa ke laboratorium, kita udah keluar angkanya, tapi nggak ada keluhan apa-apa, udah santai-santai aja. Kalau Pak Didit kan ceritanya kalau ada keluhan baru periksa. Angka 200 untuk kolesterol termasuk angka yang sudah batas maksimalnya. Ya, jadi di atas 200 ini hati-hati. Kemudian biasanya kita akan evaluasi lagi dengan kadar lemak jahatnya, LDL-nya. Idealnya di bawah 100. Kemudian HDL-nya, lemah baiknya itu idealnya di atas 60. Kemudian kita periksa juga trigliseridanya. Jadi komponen dari lemak itu yang perlu kita perhatikan. Kalau sudah keluar angka, harus segera konsultasi ke dokter. Tergantung dokternya apakah masih cukup dengan mengatur pola makan, ataukah perlu obat dan segala macam, tergantung nanti penilaian dari dokter. Tapi angka itu menjadi satu patokan yang harus dipegang betul. Ya, kenapa atau apa kaitannya kolesterol dengan stroke? Jadi stroke itu kan terjadi karena salah satunya ada sumbatan pada pembuluh darah di otak. Terjadinya sumbatan itu awalnya adalah karena tadi kadar kolesterol yang tinggi, terutama LDL yang tinggi, dia akan membuat penyempitan pada pembuluh darah. Ya, kalau penyempitan terjadi di otak, kemudian terjadi sumbatan, akan terjadilah stroke. Kalau terjadi di jantung, ada masalah dengan jantung
jantungnya Pak. Kalau terjadi di ginjal ada masalah di ginjalnya. Makanya kita harus menjaga betul kadar kolesterol kita. Kemudian kita harus juga mengusahakan supaya kolesterol itu jadi normal atau terkendali begitu. Karena dampaknya tadi luar biasa. Pak Didit sudah mengetahui bahwa istrinya punya kolesterol yang tinggi. Iya. Lalu apa saja yang sudah diupayakan? Kita suka nonton TV bersama-sama bareng ya. Di situ saya lihat ada teknologi laser ya. Sebetulnya saya belum pernah tahu itu. Ini hal yang baru. Jadi saya agak percaya dan tidak percaya. Ada istilahnya di luar obat ya. Tapi saya tahu bahwa teknologi laser itu memang lagi berkembang ya. Mungkin dalam dosis tertentu untuk kesehatan oke lah. Saya ceritakan ke istri saya, mau coba nggak? Istri saya setuju, ya udah kita coba teknologi laser. Nah untuk saya efeknya kelihatan memang saya agak lebih fit ya. Nah, istri saya tidurnya lebih baik gitu daripada sebelumnya. Jadi Pak Didit yang membelikan buat istri ya? Iya. Si teknologi laser ya? S3I. Apa itu? Suami-suami sayang istri. Jadi mau istrinya sehat, udah lihat istrinya sehat, pengen sehat juga, jadi barengan pakainya. Itu namanya suami istri yang kompak ya. Sudah pernah medical check up lagi angka kolesterolnya? Kalau medical check up komplit belum ya. Tapi kita biasanya cek untuk yang 3 item ya. Nah. Kolesterol, gula darah sama Tensi. asam urat. Oh iya, turun. Itu gimana? Ya. Kalau untuk istri saya agak turun, tapi kadang-kadang suka karena makanan juga naik lagi. Makannya dikit. belum dijaga. Makannya belum. Ya. Ya. Iya, Jadi mungkin iya. sudah dibantu dengan teknologi laser, Iya. tapi ternyata pola makannya belum dijaga. Betul, Jadi makanya betul. masih suka naik turun. Iya. Nanti akan dijelaskan sama Mas Boy bagaimana teknologi laser bisa membantu menjaga kesehatan kita, terutama menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh kita. Jadi jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Go Healthy, cara tepat Hidup sehat. Didukung oleh Kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat, dan kita masih akan melanjutkan perbincangan kita kali ini adalah tentang putus rantai stroke dalam keluarga. Jadi jangan sampai menyerang ke yang lain-lainnya. Ya, ini masih ada Pak Didit di sini yang merupakan bagian dari suami-suami sayang istri. Karena ketika tahu sang istri punya kolesterol yang tinggi, beliau membelikan teknologi laser untuk mencegah si kolesterol tadi tidak membuat masalah. Kita tahu kolesterol ini faktor resiko dari banyak komplikasi. Sebut 2 saja cukup menakutkan, Ya. stroke atau serangan jantung. Nama istrinya siapa, Pak? Herlina. Herlina. Halo Ibu Herlina, sehat terus ya. Ayo pola makannya dijaga. Iya, karena kolesterolnya memang turun, tapi kadang naik lagi. Ternyata memang sudah menggunakan teknologi laser, tapi makannya kadang-kadang ya Pak ya? Ya, belum disiplin. Mas Boy, Ya, sudah menggunakan teknologi laser, tapi makannya belum dijaga. Nggak maksimal dong ya? nggak maksimal betul. Supaya lebih maksimal, lebih lengkap lagi ya, selain teknologi laser digunakan, juga mengatur pola makan ya Pak ya. Kemudian jaga berat badannya, kemudian olahraganya ini penting, tidurnya ini juga penting ya. Kemudian faktor stresnya jadi lebih rileks. Itu harapannya dengan dikombinasikan itu secara terus-menerus ya, secara lengkap, itu harapannya akan menjadi terjaga lah kesehatannya gitu ya. Termasuk melakukan medical check up dan juga periksa ke dokter Pak. Tapi kalau saya sedikit cerita mengenai tadi bagaimana teknologi laser membantu untuk kesehatan kita. Teknologi laser ini kan untuk kesehatan pasti ada manfaatnya. Iya. Ada Pak, banyak manfaatnya. Ya, jadi biasanya kan kalau tahu untuk mata itu digunakan teknologi laser ya. Iya. Kemudian untuk wajah ya supaya lebih kinclong. Iya, Nah, itu teknologi pakai laser juga laser. Pak. Jadi ini juga salah satu manfaat teknologi laser untuk kesehatan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Nah, bagaimana sih kerja teknologi laser untuk mengendalikan kadar kolesterol dalam tubuh kita? Di samping pola makan, teknologi laser ini mengoptimalkan kerja dari mitokondria. Oke. Mitokondria itu adalah dapurnya dalam tubuh kita. Jadi setiap sel dalam tubuh kita itu ada satu organ namanya atau ada satu bagian namanya mitokondria. Mitokondria itulah yang menghasilkan energi. Apa yang kita makan nih ya, yang manis-manis, yang berlemak dan segala macam itu kan masuk sirkulasi darah. Iya. Tapi dia tidak bisa dimanfaatkan atau tidak bisa menghasilkan energi itu kalau mitokondria tidak bekerja dengan optimal. Sehingga kita jadinya Iya. lemas, kemudian kadar gula tidak terkendali, kadar kolesterol tidak terkendali. Makanya dengan teknologi laser ini dibantu untuk supaya tadi mitokondria bekerja lebih efektif, kemudian tadi gulanya bisa dimanfaatkan dengan baik menjadi energi, kolesterolnya juga dimanfaatkan dengan baik, sehingga kita lebih berenergi dan kadar gula serta kadar kolesterolnya diharapkan bisa terkontrol dengan baik. Iya, dan Pak Didit usianya sudah 60. di atas 60 tahun dan seger banget seperti ini. Seger ya. Nggak kalah sama Mas Boy. Nggak Iya, kalah kayaknya juga ini sama saya Kak harus Ronald. mencontoh sama nanti kalau saya umur saya seperti Pak Didit nih harusnya seperti Pak Didit sehat terus ya. Iya, Pak Didit rajin olahraga nggak? Suka. Aktif gerak?
tapi nggak sesering dulu. Tapi jalan-jalan pendek, jalan-jalan kecil gitu pendek, juga ya. naik sepeda ya. Karena yang penting itu adalah bukan soal durasi ya, Iya. Mas Boy, tapi juga soal Kualitasnya. frekuensi, rutin, dan disiplin. Olahraga itu disiplin soalnya. Ya lebih baik 30 menit tapi tiap hari. Ya. Iya. Gitu kan? Betul ya? Betul. Jadi harus teratur dan terukur lah paling tidak, itu yang harus kita lakukan supaya tercapailah kebugaran, kualitas darah dan pembuluh darah kita menjadi lebih baik gitu. Kita ingatkan lagi Mas Boy mengenai komplikasi dari kolesterol. Ya. Karena kadang banyak di antara kita, kolesterol ini bahkan hanya menjadi bahan candaan. Iya. Duh kolesterol tinggi, saya aja 400 nyantai. Gini. Ya kan? Tua Iya. gitu. Ini udah tua Ih, deh, tua, ini kolesterolnya tinggi gitu. Padahal kolesterol tinggi bisa menyerang siapa saja. Yang usia muda Iya. pun kolesterol tinggi Benar. ada, karena komplikasinya ada. Iya. Ya, jadi kalau untuk memutus mata rantai ini kan kita judulnya adalah kolesterol bisa memutus mata rantai ya. Jadi kolesterol itu sebenarnya mengganggunya itu bertahap ya, perlahan, tidak serta merta ya. Jadi tadi adanya penumpukan kolesterol yang tadi bertahap pada pembuluh darah kita itu yang tadinya menyempit kemudian lama-lama akan menjadi tersumbat. Nah, kalau itu terjadi di daerah otak maka dia akan jadi masalah dengan otak kita. Jadi stroke. Kemudian kalau di jantung terjadi henti jantung karena jantung tidak mendapatkan suplai oksigen makanan yang cukup. Kalau terjadi di ginjal itu akan jadi masalah di ginjal. Jadi komplikasinya kemana-mana, di mana aliran darah itu mengalir, disitulah akan terjadi komplikasi kalau kolesterol kita tidak terkendali dengan baik. Gitu. Nah, Pak Didit mau nggak nih terjadi komplikasi nantinya? Jangan. Jangan kok nawarin ya. Jangan dong. Jangan. Makanya jadi rutin Pak, gunakan teknologi laser, pola makannya juga dijaga. Jadi kalau bisa ya goreng-gorengan atau yang enak-enak Ya. dikontrol ya Mas Ya. Boy ya. Jadi Bapak harus juga mengajarkan ke anak-anak Pak, ya kemudian teman-teman, keluarga. Tadi kan kita ya satu rantai. Jadi jangan kemudian, emang keluarga saya turunannya kolesterolnya tinggi, biasanya. Karena tadi pola makan di keluarga itu, pola makannya ya memang yang mengandung kolesterol yang tinggi tadi. Jadi harus diimbangi dengan pola hidup sehat dan juga menggunakan teknologi laser. Oke. Ayo gunakan teknologi laser sekarang juga agar kesehatan dalam tubuh kita terus meningkat. Lalu bagaimana sih cara kerja dan juga manfaat dari teknologi laser? Tenang nih, sesaat lagi Kang Ronald akan bergabung dengan Mas Panji untuk menjelaskan kepada Anda bagaimana cara kerja di teknologi laser dan juga bagaimana cara mendapatkannya. Pemirsa, saya yakin Anda sangat mencintai keluarga Anda. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan untuk membuktikannya adalah dengan menjaga kesehatan keluarga. Oleh karena itulah kita harus waspada, tahu apakah kita memiliki faktor-faktor risiko. Seperti misalnya faktor risiko genetik. Dan jika tahu, kita harus segera melakukan tindakan supaya kita juga bisa memutus mata rantai penyakit pada diri kita ataupun keluarga yang kita cintai. Makanya kita harus melengkapi kesehatan tubuh kita dengan teknologi low level laser. Teknologi laser ini memang sengaja diciptakan untuk memperbaiki darah dan kualitas pembuluh darah kita. Yes, itu memang adalah salah satu manfaat dari teknologi low level laser, terutama yang berwarna merah nih, yang panjang gelombangnya 650 nanometer, yang berfungsi untuk membantu meningkatkan kualitas darah kita. Jadi kalau andai kata kita memiliki kolesterol yang tinggi, gula darah yang tinggi bisa dibantu diturunkan, dan bahkan bisa juga membantu mengurangi kekentalan darah dan membantu menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan. Teknologi semakin canggih pemirsa, warna laser bukan hanya warna merah saja, tapi juga ada dua warna lainnya ya. Ada warna biru dan juga warna kuning. Yes, dan yang warna biru ini panjang gelombangnya 477 nanometer, ini bermanfaat untuk membantu mengoptimalkan produksi nitrik oksid dalam tubuh kita. Manfaat nitrik oksid itu ada banyak sekali. Salah satunya adalah untuk membantu melenturkan, melebarkan pembuluh darah, supaya aliran darah lebih lancar, tekanan darah yang tinggi bisa dibantu diturunkan. Dan kalau yang warna kuning ini bisa membantu merangsang produksi serotonin, sehingga bisa membantu memberikan ketenangan, efek relaksasi, dan juga bisa membantu meningkatkan kualitas tidur kita. Dan sekarang untuk Anda bisa merasakan manfaat dari teknologi low level laser, semudah menggunakannya pada garis pergelangan tangan kiri Anda jika Anda menggunakan dokter laser. Jadi ketika kita menggunakan dokter laser pada garis pergelangan tangan kiri kita, nantinya nih 10 titik mata laser ini dan juga 3 warna laser merah, biru, kuning akan menyinari pembuluh darah nadi kita. Supaya nanti ini aliran darah yang lewat, dia bisa menyerap energi laser ini, kemudian dibawa ke organ jantung, didistribusikan ke seluruh tubuh untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Dan yang lebih pentingnya lagi adalah ketika Anda memiliki 1 unit dokter laser di rumah Anda bisa menggunakannya bergantian dengan anggota keluarga yang lain. Jadi kita bisa menebarkan kebaikan, kita bisa memberikan influence yang baik, positif dengan kita memanfaatkan teknologi laser untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Dan pemirsa, untuk merasakan manfaat dari teknologi laser ya,
just a phone call away. Bahasa Inggris ngomongin dong. Ini nomornya sudah ada nih pemirsa. Betul, jadi segera ambil handphone Anda bisa foto dulu nomor telepon yang ada, website kita, supaya Anda bisa menghubungi kami kapanpun yang Anda inginkan untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Bagaimana caranya dokter laser bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Didukung oleh Kembali lagi di Go Healthy, masih membahas mengenai kaitan antara kolesterol dengan stroke. Ya, yuk kita putus rantai stroke di keluarga. Karena stroke ini adalah penyakit yang berat yang bukan hanya menimpa secara fisik, tapi juga emosional dan juga finansial. Pastinya. Ya, Dan kan? ini seperti yang dialami oleh Pak Didit. Pak Didit sebenarnya juga punya turunan ya Pak, punya riwayat keluarga dengan kolesterol tinggi dan juga ada keluarga yang pernah terkena stroke ya Pak. Iya. Nah Pak Didit ini mau memutus rantai itu. Jangan sampai terkena, walaupun memang Punya kolesterol. istri Pak gitu. Didit ada kolesterol yang tinggi pada saat itu ya Pak ya. Iya. Nah waktu itu apa saja sih yang dirasakan pada saat kolesterolnya tinggi? Perubahannya Ya, setelah menggunakan teknologi laser juga apa? Perubahannya ya sebelum memakai teknologi laser, tidur itu agak susah. Dan lebih banyak saya kalau di rumah pulang kantor agak pegal-pegal. Kalau masalah pusing mungkin lebih banyak di istri saya ya. Kondisinya saya berharap sih dengan adanya teknologi laser ini di istri saya sendiri berkurang gitu pusingnya. Tapi aktivitas sekarang masih seperti biasa? Masih seperti biasa, nggak ada masalah. Jadi dengan teknologi laser, kualitas tidur jadi terjaga gitu ya Lebih sekarang terjaga. ya? Mas Boy, ini Ya. teknologi laser ini memang bisa memperbaiki banyak hal sebetulnya. Betul. Apalagi soal hubungan sama darah. Betul. Kualitas darah menentukan kualitas hidup kita ya. Betul, jadi teknologi laser ini kan dia ada 3 warna, ya merah, biru, dan kuning. Simpelnya ada penjelasannya dia meningkatkan energi kita dengan mengoptimalkan kerja mitokondria. Ya. Jadi penggunaan gula, penggunaan kolesterolnya semua akan lebih efektif lagi. Kemudian juga dia akan mencegah terjadinya agregasi trombosit ya atau pengumpulan gula darah atau yang dibilang dengan darah kental. Dia akan lebih cair, lebih lisis sehingga sirkulasi darah menjadi lebih lancar. Kemudian dia juga bisa meningkatkan hormon melatonin. Melatonin itu yang membuat tidur kita lebih nyenyak, tidur kita lebih berkualitas. Kemudian meningkatkan nitric oxide itu juga akan membuat elastisitas pembuluh darah kita menjadi lebih elastis sehingga tekanan darah kita akan lebih terkendali. Jadi banyak manfaat yang bisa didapatkan dengan penggunaan teknologi laser, tapi tentunya harus digunakan secara kontinu ya Pak ya. Betul. Terus menerus, kemudian juga dikombinasikan dengan pola hidup sehat ya. Jadi pola hidup sehat, medical check up, periksa ke dokter, kemudian dibantu dengan teknologi laser, harapannya semua kombinasi ini lengkap membuat kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Pemirsa, selain Pak Didit dan istri yang sudah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser, ya, khususnya untuk menurunkan kolesterol di dalam tubuhnya, ada juga nih kisah dari masyarakat lainnya yang merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser. Ya saya kena stroke sekitar 4-5 tahun yang lalu lah. Serangan udah sampai 4 kali. Lihat di berita laser menghambat untuk serangan berikutnya saya gunakan. Ternyata efeknya ada sampai sekarang akhirnya saya tidak mengalami kejang atau stroke kembali. Ya hidupnya udah mulai normal, tidur juga udah lumayan. Terima kasih teknologi laser telah membantu saya. Semangat terus! Semangat, senang ya kalau lihat masyarakat Indonesia sehat berkat teknologi laser. Betul. Dan tidak lain juga seperti yang dialami oleh Pak Didit dan juga istri. Sekarang juga semuanya lebih baik ya Pak setelah menggunakan teknologi laser. Harapan dari Pak Didit setelah sehat sekarang atau juga mungkin ada pesan untuk istri di rumah? Apa nih, Pak? Harapan dengan adanya penggunaan teknologi laser di rumah ini, istri saya juga bisa lebih sehat. Saya pun bisa lebih tidur lebih nyenyak. Dan saya pesan pada istri saya untuk bisa memanfaatkan teknologi lasernya lebih baik lagi, lebih sesering mungkin. Dan pola hidupnya juga harus lebih sehat. Dengan pola hidup yang lebih terjaga. Semangat ya Pak ya, selamat istrinya Pak ya. Semangat Pak. Oke. Mas Boy, apa yang bisa kita rangkum? Ya, jadi mencegah mata rantai kolesterol, ya ini penting sekali ya. Tentunya kita makan setiap hari, ada risiko untuk terjadi peningkatan kadar kolesterol dalam tubuh kita. Jadi kita harus lakukan pemeriksaan secara teratur, ya paling tidak setahun sekali, paling tidak untuk mengetahui bagaimana kadar kolesterol dalam tubuh kita, apakah kolesterol baik, kolesterol jahat yang kita harus tahu. Kemudian kita harus menerapkan pola hidup sehat, ya kemudian dibantu dengan teknologi laser agar kualitas darah dan darah kita tetap baik. Sehingga kita bisa memutus
memutus tadi ya mata rantai kolesterol ya supaya tidak kemudian menjadi masalah, menjadi komplikasi dan segala macamnya yang akan juga menurunkan kualitas hidup kita. Baiklah, terima kasih Mas Boy atas informasi dan sarannya kita semua. Terima kasih Pak Didit, salam buat istri di rumah, sehat-sehat terus ya Pak ya. Dan tadi juga sudah kita sampaikan bahwa memang kualitas darah itu menentukan kualitas hidup kita. Jadi kalau mau kita sehat, ayo terapkan pola hidup sehat dari sekarang juga. Setuju. Dan juga gunakan teknologi laser. Jadi bagi Anda yang penasaran bagaimana cara mendapatkan teknologi laser, sesaat lagi Karonal akan bergabung dengan Mas Panji untuk menjelaskan kepada Anda. Pemirsa, tolong ya jika angka kolesterol Anda tinggi, jangan dijadikan bahan bercandaan. Iya. Itu waspada, hati-hati loh. Komplikasinya menakutkan. Jadi kita harus segera mengendalikan kolesterol kita supaya kita memiliki kualitas darah yang baik. Dengan cara merubah pola hidup, disiplin, ikuti aturan dari dokter, dan tentu saja menggunakan teknologi laser. Teknologi laser yang seperti apa sih? Yang seperti digunakan oleh Mas Panji di pergelangan tangan kirinya. Yang paling penting juga Anda memilih alat kesehatan yang jelas, yang terdaftar resmi di pemerintah dan memiliki nomor izin edar. Iya, artinya kalau pemerintah sudah mengakuinya, kita menggunakannya pun dengan rasa tenang, rasa aman gitu loh Mas Panji. Betul, sekarang yang satu hal lagi nih yang bisa membuat Anda tenang. Dokter laser ini sudah 11 tahun di Indonesia, yang artinya sudah banyak yang menggunakan dan juga merasakan manfaatnya. Ayo, bagaimana dengan Anda? Iya, saya nih sebagai host acara Go Healthy sudah 4 tahun, pemirsa saya sendiri bisa ikut merasakan kebahagiaan. Ya. Jika ada narasumber yang datang dan kesehatannya membaik, pulihnya makin cepat setelah menggunakan teknologi laser. Dan ini juga kan adalah bagian dari komitmen kami. Bagaimana kami ingin membantu supaya Anda dan keluarga bisa hidup lebih sehat. Oleh karena itulah kami terus berinovasi, mengembangkan mengenai teknologi laser untuk membantu meningkatkan kesehatan darah kita. Pemirsa, tidak ada yang bisa menggaransi kesehatan kita kecuali kita sendiri. Ya. Tapi kalau dokter laser, ada yang bisa menggaransi tenang. Anda pasti akan mendapatkan namanya garansi suku cadang yang resmi, layanan purna jual yang lebih terjamin, dan bahkan nanti jika Anda memiliki pertanyaan mengenai kesehatan, kami juga punya tim dokter yang siap membantu Anda. Kurang apa lagi pemirsa pelayanan dari kami, ya, jadi tidak ada alasan untuk Anda segera menghubungi nomor yang ada di layar kaca Anda. Satu lagi. Oh, satu lagi. Satu lagi, ada bonus bagi Anda pemirsa yang menghubungi kami sekarang juga. Iya, Anda akan mendapatkan aksesoris tambahan yaitu intranasal terapi kit secara gratis. Ini untuk membantu melancarkan aliran darah di area kepala. Jadi sudah makin lengkap kan? Makin lengkap, makin tidak ada alasan Anda menunda untuk memiliki teknologi laser sekarang juga. Langsung saja hubungi nomor telepon yang tertera dan kunjungi website resmi kami. Serta Anda juga bisa mencari GoGo Mall Official Store yang tersedia pada marketplace online terkemuka di Indonesia supaya Anda dan keluarga bisa merasakan manfaat terbaik dari dokter laser.